Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan kita banyak karunia dan juga nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita, kewajiban kita itu melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang menurunkan rahmat-Nya berupa hujan. Berdoa Allahumma shalli wa nafi'an, semoga Allah memberikan atau memberikan hujan yang bermanfaat kepada kita semua. Baik para iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali memberikan kajian kita, pembahasan kitab Ensiklopedia Adat Seorang Muslim yang kembali disampaikan oleh Pak Ustaz dan Sofyan LC Alhamdulillah Ta'ala. Dan keutamaan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan juga kepada para jemaah sekalian yang saat ini sedang berada di masjid sebelum memulai kajiannya, dan bisa terlebih dahulu headphone-nya di silent agar tidak mengganggu jalannya aktivitas kegiatan kajian kita malam ini, dan juga mengharapkan agar tidak mondar-mandir atau lalu-lalang di depan kamera karena saat ini kajian kita sedang live streaming melalui Facebook, Instagram dan juga sosial media lainnya. Bagi teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menginisiasikan waktu langsung saja kami persilahkan kepada Ustaz untuk memulai kajiannya dan kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan kali ini, kenikmatan melanjutkan kajian dari kitab Mausu'atul Akhlaqil Islamiyah, Ensiklopedia Akhlak Islam. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas akhlak berupa al-istighfar. Penulis menyebutkan secara khusus
bagian daripada akhlak seorang muslim adalah akhlak mengakui kesalahan. Bagian daripada akhlak seorang muslim adalah akhlak meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita kerjakan. Bahkan penulis di sini mengawali pembahasan ini bahwa di antara perkara yang membinasakan seorang hamba ketika dia punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Bagian daripada perkara yang membinasakan seseorang hingga munculnya putus asa saat dia meyakini Allah tidak akan mengampuni dosanya. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan yuhramu, diharamkan seseorang meyakini Allah tidak akan mengampuni dosanya. Bahkan bagian daripada kabar gembira yang Allah berikan kepada umat Islam bahwasanya Allah menamakan dirinya Al-Ghaffar, yang maha pengampun, wasi'ul maghfirah, yang ampunannya sangat luas, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhlak istighfar merupakan akhlak yang harus senantiasa kita kerjakan. Dalam keseharian kita dipastikan pasti ada dosa yang kita kerjakan. Ada beberapa ungkapan para ulama. Penulis mengawali dengan ungkapan Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, pernah didatangi seorang lelaki, kemudian lelaki ini membawa firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 195. Ya Aba Ammarah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah? Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian dengan tangan kalian kepada kehancuran. Apakah orang ini adalah keadaan orang yang melemparkan dirinya kepada pasukan musuh sehingga musuh itu membunuhnya? Kemudian sahabat Al-Barra ibn Azib mengatakan, la. Pada kesempatan kali itu beliau menafsirkan bukan itu. Jangan engkau lemparkan diri kalian dengan tangan kalian kepada kehancuran adalah saat ada seorang lelaki berdosa. Kemudian laki-laki ini putus asa karena dosanya sehingga mengatakan la yaghfiruhullah, Allah tidak akan mengampuni dosa yang dia kerjakan. Maka ini makna di antara makna ayat ini, jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kehancuran. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada satu prinsip yang diajarkan oleh penulis kepada kita dalam ungkapannya, anna rahmatallah awsa' min dunubina. Rahmatnya Allah lebih luas daripada dosa yang kita kerjakan. Maka semakin kita merasa bersalah di hadapan Allah, semakin kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melimpahkan ampunannya. Kemudian ada kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, wa dunubah, dia merasa putus asa dengan dosa yang dia kerjakan. Saking banyaknya dosa, dia katakan, dosaku banyak sekali. Jadi stres dengan dosanya. Dia merenungkan banyak sekali dosa yang dia kerjakan, dan dia tahu Allah Maha tahu dengan jumlah bilangan dosanya.
Dia mengulang-ulang kalimat ini sampai didengar oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi memberikan resep, katakanlah, Allahumma ya Allah, maghfirataka awsa' min dunubi. Ampunanmu lebih luas daripada jumlah dosaku. Wa rahmataka arja' indi min amali. Dan rahmatmu lebih aku harapkan dibandingkan jumlah amalan yang aku kerjakan. Maka laki-laki ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi. Kemudian Nabi katakan, coba ulangi lagi. Diulang lagi doa ini. Diulang lagi sampai 3 kali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa yang aku kerjakan. Rahmatmu lebih aku harapkan dibandingkan amalan-amalan yang aku kerjakan. Diulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, berdirilah. Faqad ghafarallahu lak. Allah telah memberikan ampunan kepada dirimu. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada juga ungkapan ulama salafus saleh zaman dulu bermunajat, menyendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya dengan mengatakan, ya Rabb, wa ayyu ahli dahrin la ya'su. Ya Allah, adakah di suatu masa manusia yang tidak pernah berdosa di masa itu? Ada enggak ya Allah? Kemudian orang ini mengatakan, thumma kanat ni'matuka alaihim sabighah. Kenikmatanmu senantiasa melimpah ruah. Wa rizquka alaihim daran. Rezekimu senantiasa di sekelilingi mereka. Subhanaka ma ahlamak. Maha suci Engkau ya Allah, alangkah lembutnya Engkau. Wa izzatuka innaka la tu'sa thumma tusbighun ni'mah. Ya Allah, dengan kemuliaan Engkau, hambamu senantiasa bermaksiat, tapi Engkau balas dengan lautan kenikmatan. Kemudian para jamaah, ulama salaf ini mengatakan, ya Rabb, tadarrur rizqu hatta ka'annaka ya Rabbana la taghdab. Sungguh nikmatmu sangat melimpah ruah, seakan-akan Kau tidak menampakkan kemurkaanmu kepada kami yang rajin bermaksiat. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kata istighfar. Ya, kita tahu kata istighfar diambil dari kata ghafara. Dan ghafara ini maknanya adalah satara. Ghafara artinya menutup. Seseorang kalau dikatakan oleh Allah, aku telah memberikan ampunan kepada kalian, maknanya aib-aibnya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekaligus juga dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita al-istighfarul matlub. Istighfar yang bagaimana yang dituntut dari kita sebagai hamba Allah. Para hadirin, mungkin tadi setelah sholat maghrib, setelah sholat duhur dan sholat-sholat yang lainnya, setelah sholat wajib, kita disunahkan mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin juga di antara kita ada yang melaksanakan saum, kemudian sahur di pagi hari. Setelah sahur dia mengatakan, mengisi waktunya, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur dia mengatakan istighfar. Ya. Bahkan dalam kesehariannya dia memperbanyak istighfar. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, istighfar yang dituntut dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar yang tidak hanya di lisan. Istighfar yang bukan hanya sebatas di ucapan lisan saja. Tapi beliau mengatakan istighfar, meminta ampunan yang dituntut dari bagian akhlak orang beriman adalah alladzi yahullu aqdal israr. Istighfar yang dengannya dia melepas ketergelincirannya dalam kemaksiatan, dia hentikan. Jangan dilanjutkan kemaksiatannya. Artinya kalau dia meminta maaf kepada Allah dengan lisannya, berarti untuk apa dia minta maaf? Atas dosa apa? Dosa tertentu, maka dosa tersebut harusnya jangan dilanjutkan. Wa yuthbitu ma'nahu fil janan, dan menetapkan permohonan maafnya kepada Allah dalam hatinya. Ada perasaan bersalah di dalam hatinya.
Tapi terkadang kata beliau, ada orang mengatakan astagfirullah di lisan, tapi hatinya masih melanjutkan kemaksiatan. Makanya Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan, istighfaruna, perhatikan ikhwan, ini zaman tabi'in, khairun nas, di zaman manusia terbaik setelah para sahabat, masa tabi'in. Al Hasan Al Basri sebagai ulama tabi'in, dan beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan istighfar kita di zaman kita ini yahtaju ilal istighfar, membutuhkan istighfar yang lain. Bisa dimengerti maknanya? Di zaman manusia terbaik, yang zaman itu masih banyak bertebaran orang-orang soleh, wali-wali Allah di mana-mana saat itu. Tapi Al Hasan Al Basri mendapatkan realita orang-orang istighfarnya dituntut dengan istighfar yang lain. Artinya terkadang didapatkan oleh Al Hasan Al Basri di masa terbaik itu, ada orang mengatakan istighfar lisannya, ya Allah maafkan saya, tapi dengan amalannya dia tidak istighfar. Maka istighfar ini membutuhkan istighfar yang lain, yaitu istighfar hatinya, istighfar anggota tubuhnya, yang meminta maaf bukan hanya lisan. Kalau hanya minta maaf berupa lisan, itu adalah istighfarnya orang munafik. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Kalau ada orang mengatakan, ya Allah maafkan saya, ampuni dosa yang saya kerjakan, dengan lisannya, tapi kesehariannya dia tidak berubah, sebenarnya dia sedang menampakkan kemunafikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ada hadis qudsi, yang hadis qudsi ini harus kita yakini. Hadisnya sahihul jami, hadis sahih. Ada firman Allah yang Allah abadikan tapi tidak dalam Al-Quran. Allah mengatakan, man alima anni dhu qudratin ala maghfirah, siapa di antara kalian yang mengetahui bahwasanya aku ini pemilik kemampuan untuk menghapus dosa-dosa hambaku, man alima anni dhu qudratin ala maghfiratid dzunub, siapa yang mengetahui bahwasanya aku ini, kata Allah, memiliki kemampuan, kesanggupan menghapus dosa-dosa hambaku. Apa yang terjadi para jamaah dengan pengetahuan ini? Kalau kita tahu hal ini, yakinlah kata Allah, ghafartu lahu wala ubali, semua dosanya aku jamin, kata Allah, akan dihapus. Jadi jangan pernah menghadirkan putus asa bahwasanya Allah tidak mungkin mengampuni dosa kita. Allah mengatakan, siapa yang mengetahui aku sanggup mengampuni dosanya, aku ampuni dosanya wala ubali, berapapun jumlahnya, kata Allah. Tapi ada catatan, kata Allah, malam yusyrik bi syai'a, selama orang ini tidak pernah menyekutukan aku dengan satupun dari makhluk. Jadi orang kalau akan diberikan ampunannya oleh Allah, tolong jaga keikhlasan dalam bertaubat, beristighfar. Makanya Imam Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan ada 5 syarat bertaubat, dan beliau kedepankan syarat pertama adalah ikhlas. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah, dan tidak ada orang masuk surganya Allah kecuali orang yang sudah diampuni oleh Allah. Syarat pertama mendapatkan ampunan Allah, taubat kita diterima Allah, adalah jaga keikhlasan, lenyapkan seluruh bentuk kemusyrikan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah an-nadam. Kalau ingin betul-betul taubat kita diterima oleh Allah, hadirkan penyesalan. Kalau betul kita sudah bertaubat, mungkin mohon maaf di antara ibu-ibu ada yang pakai alis palsu dulunya. Kapan? Ketika pelaminan pernikahan, alisnya palsu tuh, ya. Kemudian bulu matanya palsu. Giliran kena hujan berlumuran tuh bulu mata, ya, pada copot.
Saya pernah dapatkan ada pencuri kotak infak masjid. Kotak infaknya Pak, dia bawa kemana? Ke WC, dicongkel itu kotak infak dari kayu jati. Apa ada tanda buktinya? Alis mata palsu nempel di kotak infak. Ya, jadi itu kotak infak bersih uangnya, kotak infaknya tersisa tapi menyisakan tanda bekas apa? Alis palsu. Mata alis palsu di situ nempel. Ibu-ibu mungkin pernah mendapatkan dirinya punya pengalaman seperti itu. Kemudian bertaubat seperti ini, maka perbaikilah taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita tidak menyekutukan Allah, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua menyesal. Jangan dibangga-banggakan, jangan diceritakan lagi saya dulu begini, mantap dulu waktu saya bermaksiat. Tidak begitu. Ini yang kedua, syarat bertaubat adalah adanya penyesalan. Yang ketiga adanya al-azmu, adanya tekad untuk tidak mengulang. Adanya tekad ya untuk tidak mengulangnya. Tadi ikhlas, menyesal, adanya tekad. Dan yang keempat adanya al-iqla', berlepas. Kalau Anda pernah bertaubat dari musik, maka file-file musiknya di-delete Pak, gitarnya dihancurkan, piano Ustadz ini jutaan rupiah. Kalau memang bertaubat, berlepas. Jual murah Ustadz, tidak boleh, hancurkan. Minuman keras termasuk kalau bisa botol-botolnya lepas. Enggak Ustadz, ini kalau bisa kenangan. Gimana kenangan bertaubat? Jangan, semuanya dihancurkan. Dan yang kelima, kata Imam Utsaimin, syarat bertaubat adalah di waktu yang masih diterima waktu taubat kita, sebelum nyawa di kerongkongan kita atau sebelum matahari terbit dari arah berlawanan. Para ulama yang lain menambahkan syarat taubat yang keenam adalah kembalikan hak saudara kita yang kita rampas, kita ambil. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini penulis menyebutkan memperpanjang pembahasan tentang keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar, selain kami katakan melalui penulisan-penulis ini adalah istighfar jangan hanya di lisan. Itu poin penting kata penulis. Kemudian penulis mengingatkan keutamaan-keutamaan kenapa kita harus memperbanyak beristighfar. Dengan istighfar dipastikan dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dan orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri mereka, kemudian mereka mengingat Allah dan meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang mereka kerjakan. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, siapa yang sanggup menghapus dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan dosa yang mereka kerjakan dan mereka mengetahuinya. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi, kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman, khususnya orang-orang beriman yang berdosa, diriwayatkan bahwa iblis mendengar ayat ini diturunkan kepada Nabi, iblis menangis. Iblis menangis karena mendapatkan orang-orang berdosa. Ketika ditanamkan putus asa oleh iblis, Allah hadirkan kalimat jawaban agar tidak putus asa dengan adanya jaminan dosa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang semisal dengan ini Imam Ibn Abbas mengatakan, walau kanat dunubuhu a'dham minas samawati wal ard wal jibal, Allah akan senantiasa mengampuni dosa hambanya walaupun dosanya bentuknya, besarnya melebihi besarnya langit dan bumi,
melebihi besarnya gunung-gunung. Masya Allah para jemaah. Kita memiliki Allah Tuhan yang maha pemaaf, maha pengampun. Kemudian para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua di antara keutamaan untuk memperbanyak istighfar adalah setan akan binasa dan amalan-amalannya akan binasa. Kalau kita, setan juga punya amalan, melancarkan amalannya di hadapan kita, menggoda kita, itu di hadapan istighfar kita itu luluh hancur binasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini hadis hasan, bahwasanya iblis yang dilaknat oleh Allah mengatakan, wa izzatuka, demi kemuliaan engkau ya Allah, la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsamihim. Demi engkau ya Allah, demi kemuliaanmu, aku tidak akan pernah berhenti memalingkan hambamu selama hayat di kandung badan mereka. Bayangkan, ini sumpahnya iblis para jemaah. Kapanpun anda, selama anda masih hidup sebagai orang beriman, orang Islam, iblis berjanji akan menggoda anda selama anda masih hidup. Jadi iblis itu berhenti menggoda kita kalau kita sudah meninggal. Selama kita masih hidup para jamaah, kita akan merasakan godaan. Termasuk di antara kita yang mengatakan, Ustaz saya sudah hijrah, saya sudah berubah. Pak, istiqomah itu berat. Ya, kalau hanya mengatakan hijrah kemudian diposting itu mudah, tinggal ketik hijrahku right now. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Itu bisa abadi itu tulisan kalau antum tidak delete. Tapi realitanya kan pelakunya, bukan tulisannya, bukan postingannya. Makanya iblis yang harus kita ingat ini, proklamirnya di hadapan Allah, demi kemuliaan Engkau ya Allah, aku berjanji dengan namamu, dengan sumpah di hadapan Engkau ya Allah, dengan kemuliaan Engkau ya Allah, selama hayat di kandung badan Bani Adam, aku akan terus berusaha memalingkan mereka. Tolong ingat sumpahnya iblis. Jangan merasa sudah aman gara-gara sudah rajin kajian. Jangan merasa sudah nyaman, sudah aman gara-gara sudah menjaga sunnah-sunnah Nabi secara fisik. Karena terkadang hati kita jauh daripada Allah. Fisiknya mungkin tampilannya sudah Masya Allah. Dan inilah para jamaah, kita ingatkan bagaimana sumpahnya iblis. Allah ketika mendengar iblis bersumpah seperti itu, apa Allah jawab untuk kebaikan kita? Bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Allah mengatakan, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku wahai iblis, demi keagunganku wahai iblis, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, selama mereka meminta ampun kepadaku, aku akan senantiasa melimpahkan ampunanku kepada mereka. Masya Allah, jangan pernah putus asa. Allah pemilik segala ampunan akan melimpahkan ampunannya kepada kita semuanya. Kemudian para jamaah, kenapa sih kita harus memperbanyak istighfar? Kenapa Nabi istighfarnya 90 kali bahkan lebih? Kenapa sih Nabi satu harinya sampai puluhan kali bahkan ribuan kali Nabi beristighfar? Kenapa sih padahal Nabi itu sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang? Nabi mengajarkan kepada kita ternyata di antara keistimewaan istighfar, salah satu jalan mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ke surga dengan istighfar. Maka jangan sia-siakan istighfar. Musim hujan itu waktu mustajab. Kalau kita merasa banyak dosa, istighfar di waktu mustajab, Masya Allah. Ya, antum besok mungkin ada yang saum hari Kamis, perbanyak juga istighfar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsir. Tuba itu alangkah baiknya. Tuba juga maknanya pohon di surga. Tuba itu juga namanya, kata para ulama, surga untuk orang-orang yang mendapatkan di catatan amalannya istighfar yang sangat banyak. Surga disiapkan bagi orang yang istighfarnya banyak. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga
dengan istighfar akan mengkinclongkan. Apa itu mengkinclongkan? Menjernihkan catatan amalan-amalan kita para jamaah. Kalau kita punya dosa banyak banget, kemudian kita beristighfar, penulis mengatakan dengan istighfar kita catatan itu jadi kinclong, jadi bersih lagi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, man ahabba antasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Hadis hasan riwayat Imam Baihaqi, siapa yang cinta, bahagia menyaksikan catatan amalannya, maka perbanyaklah di masa hidupnya di dunia dengan memperbanyak istighfar. Antum ingat kisahnya pedagang roti yang ketemu Imam Ahmad? Kata kuncinya beliau beristighfar. Maka para jamaah jangan bosan mengatakan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kepada kita, kata penulis, bagi anda yang merasa kurang semangat untuk mengatakan istighfar, memperbanyak istighfar, kata beliau, antum kan punya banyak masalah, galau tingkat tinggi, wahai para jomlowor jomlowati yang punya anak sudah 3, ada lagi, gajinya nggak ada, ya, nggak naik, misalkan gaji kantornya. Ingat ikhwan, rezeki itu bukan hanya di kantor. Maka dengan istighfar, kata penulis, siapapun yang punya kesulitan, yang punya masalah, antum punya masalah, ingat yang menakdirkan antum punya masalah siapa? Allah yang maha indah. Maka hadapi masalah kita seberat apapun dengan memperbanyak istighfar. Nabi mengatakan, bahkan Nabi dengan redaksinya begini, mari kita dengarkan baik-baik pesan Nabi, man lazimal istighfar. Antum dinamakan itikaf apa? Luzumul masjid, menetap di masjid. Luzum, ya, itikaf itu luzum gitu kan. Istighfar, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang menetapkan dirinya dengan istighfar. Istighfar itu sudah karakternya orang ini. Itu orang banyak banget istighfarnya. Seperti itu maknanya, kata Nabi. Siapa yang melazimkan istighfar dari lisannya ini, apa dampaknya, efek positifnya? Ja'alallah, Allah yang akan menjadikan untuknya min kulli hammin faraja. Dari kegalauannya ada jalan keluar. Lagi galau tiba-tiba astagfirullah, kenapa ini ada solusi? Dari mana ini? Dari istighfar antum. Maka jangan remehkan kata istighfar. Ya, ada humum, ada kesedihan, mukanya kecut. Kenapa antum ini? Ini lagi ada istighfarnya, itu kurang. Perbanyak istighfar, katanya. Allah akan jadikan jalan keluar dari kegalauan yang dia rasakan. Wa min kulli dhiq makhraja. Setiap antum merasakan kesempitan hidup, ada jalan dari Allah dengan istighfar. Ini kata Nabi, nggak mungkin Nabi bohong. Ya, perbanyak istighfar bagi anda yang merasa dadanya sempit, hidupnya sempit, seakan-akan masa depannya madesu, masa depan suram. Kamu mau jadi apa kalau masuk pesantren? Saya pernah dengar begitu. Mau jadi bagian doa? Ada yang bilang begitu, masya Allah. Ya, para hadirin, perbanyak istighfar, kata Nabi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masya Allah, Nabi memberikan jaminan bagi anda yang memperbanyak istighfar, Allah menetapkan, memastikan engkau akan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak anda duga-duga. Siapa yang mengatakan? Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memperbanyak istighfar akan menambahkan kekuatan dalam diri kita. Bagi anda yang saat ini kena kung flu, kena sakit flu, istighfarnya kurang, ya, perhatikan bagaimana penulis dengan detailnya mencari alasan kenapa kita harus memperbanyak istighfar. Beliau mengatakan Allah akan menambahkan kekuatan yang sudah ada di tubuh kita dengan kekuatan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah surat Hud ayat 52.
Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, kata Nabi Hud, wahai kaumku, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akui dosa kalian. Kalau lagi sakit jangan pura-pura nggak punya dosa. Lagi sakit, dosa apa lagi? Ya Allah, salah saya apa? Sudah tahu banyak salahnya. Ya, jangan pura-pura nggak ada dosa. Kullu bani Adam khata, kata Nabi. Pasti ada dosa kita. Jadi kalau kita sedang sakit, langsung husnudon. Oh, sedang dilebur dosa saya. Istighfar perbanyak. Astagfirullah, astagfirullah. Kata Nabi Hud, perbanyak istighfar kalian kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah. Dijamin yursilis sama alaikum midrara. Dipastikan langit akan melimpahkan air hujannya kepada kalian. Wa yazidkum quwwah ila quwwatikum. Dengan istighfar dan taubat kalian, Allah akan menambah kekuatan kepada kalian setelah Allah berikan kekuatan sebelumnya kepada kalian. Wala tatawallau mujrimin. Tapi jangan kembali jadi orang pendosa. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian juga bagi kita yang suka nongkrong di kafe, di gazebo, di warung, di masjid, di kajian, atau nongkrong apa saja yang suka arisan, jangan lupa untuk beristighfar sebelum bangkit dari tempat duduk kita sebagai kafaratul majlis. Mana kafarah untuk melebur, menebus majlis kita yang mungkin ada dosanya. Ya, di antara dalilnya adalah ketika kita mengatakan wala yaquluhunna min ahadin hina yaqumin majlisihi. Kata Nabi, tidak ada seorang pun mengatakan kalimat subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, doa kafaratul majlis. Dijamin ketika dia bangkit dari tempat duduknya, illa ghufiralah ma kana minhu fi dalikal majlis, dia akan diampuni dosanya ketika dia duduk. Jadi kafaratul majlis para jamaah bukan hanya setelah kajian, tapi kafaratul majlis mungkin kita lagi makan-makan di restoran, kemudian sudah selesai, sudah kenyang, ya subhanakallah marhum. Karena kita sementara makan itu ngobrol, terkadang kita ngobrolkan kurang enaknya makanan, kemudian kita alihkan obrolnya kepada yang membuat makanan, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya, ya. Maka dengan itu semoga menjadi kafaratul majlis. Kemudian yang selanjutnya, dengan memperbanyak istighfar akan mengobati penyakit mandul. Ini disebutkan oleh penulis, kisahnya terkenal, kisah Al Hasan Al Basri. Di antara orang yang konsultasi kepada beliau, ada yang mengatakan aku tidak punya keturunan. Al Hasan Al Basri mengatakan perbanyak istighfar. Datang lagi yang lain, aku orang miskin, kata Al Hasan Al Basri, perbanyak istighfar. Kemudian yang lain mengatakan aku ini orang yang ladangnya kering karena tidak turun hujan, kata beliau, perbanyak istighfar. Kemudian murid-muridnya mengatakan, kenapa engkau memberikan satu resep untuk semua masalah? Kemudian Al Hasan mengatakan, bukan aku yang memberikan resep, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah sebutkan di situ janji-janjinya, ya, bagaimana Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah kepada kaumnya perbanyak meminta maaf kepada Allah. Allah akan melimpahkan air hujan dari langit. Allah akan munculkan tanam-tanaman dari bumi. Allah akan perbanyak keturunan kalian. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini alasan istighfar. Bahkan secara khusus juga penulis mengatakan di antara sebab turunnya hujan adalah dengan istighfar. Kemudian di antara sebab digugurkannya sanksi di akhirat dengan sebab kita beristighfar diperbanyak di dunia. Para jamaah, yakinkah kita tidak akan memiliki dosa ketika kita di hari kiamat? Maka kata penulis, mumpung kita masih ada kehidupan di dunia. Di antara alasan Allah mengampuni dosa kita di hari kiamat adalah padahal dirinya punya dosa di hadapan Allah. Tapi di antara alasannya adalah ketika kita di dunia memperbanyak istighfar,
maka dengan itu dosa kita di hari kiamat sudah dilenyapkan oleh Allah, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka dan engkau masih bersama mereka wahai Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka kalau mereka rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, masih mungkin ada beberapa poin ana bacakan secara singkat. Sebab-sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selain bertaubat, beristighfar adalah dengan memperbanyak amal kebaikan. Juga saat kita mendapatkan ditimpa musibah-musibah duniawi, itu juga menjadi sebab kita diberikan ampunan oleh Allah, digugurkan sanksi kita di hari kiamat. Kemudian juga adanya siksa kubur dari Allah kepada orang-orang beriman yang punya dosa, itu nanti di hari kiamat menjadi sebab sanksinya di hari kiamat digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga doanya orang-orang beriman atas orang beriman setelah meninggal. Kemudian juga adanya kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat, itu juga menjadi sebab orang-orang beriman dosanya digugurkan oleh Allah. Dan yang terakhir, dia mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Demikian kajian kita di malam hari ini, dan penulis mengingatkan kepada para jamaah jangan lupa juga untuk memperbanyak sayyidul istighfar, ya, penghulunya istighfar. Dan itu kalau saran saya adalah diajarkan kepada anak-anak kita untuk dibaca. Istighfar itu ada redaksinya tetapi ada penghulunya, ada tolongnya istighfar. Allahumma anta rabbi, dalam dzikir pagi sore itu ada. Bagi anda yang belum biasa membaca dzikir pagi sore, anda akan masuki itu nanti sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, tuannya istighfar. Tolong itu dibiasakan dibaca. Demikian apa yang dapat kami bahas, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan paparan ini di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan untuk selanjutnya kita melangkah ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Terlebih dahulu kami persilakan dari jamaah ikhwan apabila ada pertanyaan kami persilakan. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta nasihat Ustaz, dan saya sedikit terkait beberapa pekerjaan saya Ustaz. Dan terkait acara nasional ini terkait PPI ya, Ustaz, yang diadakan dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Kemarin 2 hari lalu saya dapat undangan dari kepala daerah, dari kepala daerah kabupaten ini. Saya sempat pergi di acara tersebut, cuma ada beberapa yang mengganjal di saya terkait acara tersebut. Pertama, waktu itu saya datang malam, dan itu ada salawat kami seperti itu proses. Tapi salawatnya itu tidak seperti apa yang saya dapat sekarang ini. Nah, salawat itu posisinya ada di panggung seperti itu proses. Ada juga diiringi oleh musik, mungkin kalau saya bilang rebana ya proses ya. Nah, itu. Dan kedua, timnya itu di bawah proses. Di bawah yang ini mungkin yang kalau bisa bilang memang tekniknya dari Habib itu di bawah gitu. Cuma yang ada saya alami itu pada saat itu malam itu dengan kondisi hujan yang begitu deras dan sabut petir, dan saya kebetulan itu tidak mengikuti, hanya posisi di dalam mobil. Hanya kebetulan
melihat secara langsung peristiwa itu. Tapi yang anehnya tank itu ini basah gitu, dibawa emosinya, dan itu untuk bersilah. Sedangkan kepala daerahnya di panggung. Nah, setelah itu hujan karena hujannya masih deras, tidaklah acara ini kayaknya di masjid. Kebetulan di lapangan itu depannya ada masjid. Nah, dilanjutkanlah sholatannya di situ. Seperti itu. Dan ini lagi terkait ceramah yang diberikan itu tidak sama dengan adanya kembali ke Al-Quran dan hadis. Itu yang menjadi salah satu tidak sesuai dengan kandungan saya dengan ajaran agama saya bisa mencerahkan kami ini. Seperti itu. Terus yang aneh lagi, di acara tersebut ada penggalangan dana. Penggalangan dana secara terang-terangan. Nah setelah itu saya kebetulan tidak dalam masjid, posisi saya hanya melihat secara langsung dari luar seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana saya harus merespon kondisi seperti ini dan bagaimana nasihat buat saya Ustaz, buat anak seperti itu terkait ya kejadian-kejadian yang mungkin akan apakah sama seperti ini atau bagaimana? Wafikum warahmatullahi. Sebelum Ana jawab, kapasitas antum di acara itu sebagai apa? Penonton? Panitia? Ya, kebetulan waktu itu saya cuma bertemu dengan kualitas. Berarti bukan panitia, bukan. Baik, barakallahu fiik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah amma ba'd. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara perlombaan hafalan Al-Qur'an adalah acara yang kita apresiasi. Secara hukum asalnya adalah kita berbahagia dengan kegiatan kecintaan pemerintah kita mendukung dengan lapisannya dan bahkan para kaum muslimin umumnya juga mendukung acara tersebut, kita apresiasi. Ya, karena itu adalah bagian daripada bukti kita beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Ya. Kita tidak mungkin tidak mendukung ya hal-hal yang memang agama kita mensyariatkannya. Di antaranya adalah adanya program musabaqah hafalan Al-Qur'an. Kemudian kalau apa yang Ana dengar dari apa yang antum ceritakan di kesempatan kali ini, posisi kita sebagai bukan panitia dan seterusnya, maka kalau memang kita tidak sanggup merubah kemungkarannya, maka tinggalkan. Misalkan Ana nih datang ke Mandonga atau MTQ lah, di sini kan MTQ betulan namanya, ya sesuai dengan namanya MTQ. Gitu. Tiba-tiba di sana ada acara yang kurang nyaman kita menontonnya, ya sudah. Allah katakan di antara ciri sifat ibadur rahman adalah dalam surat Al-Furqan di lembar-lembar terakhir Allah katakan walladzina la yashhaduna az-zur, yang mereka tidak menyaksikan perkara-perkara dusta. Kalau memang di sana ada perkara-perkara yang melanggar syar'i, maka kita tidak ikut gabung di dalamnya, jangan disaksikan karena mata kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka cukup kita berpaling meninggalkannya. Kalau memang kita rasa kita sanggup mengingatkan siapa di antara mereka yang kita kenal, kita kasih masukan. Kalau tidak, minimal kita doakan sambil kita tinggalkan. Itu mungkin saran dari anak, ya, karena bagian daripada hikmah, ya, bagian daripada hikmah dalam mengingkari kemungkaran adalah kata Imam Ibnu Taimiyah, alla yakuna nahyuka an munkarin ghairu munkar. Hendaknya ketika mengingkari kemungkaran itu tidak menghadirkan kemungkaran yang baru. Seperti misalkan ada konser musik di MTQ, jingkrak ratusan orang dengan artis-artisnya. Tiba-tiba saya datang bawa mic, ngambil mic-nya artis. Ini begini, ini pasti saya habis di situ.
Ya, ini nggak boleh, bubar, pakai dalil ini, mungkin nggak didengarkan. Walaupun apa? Ada di antara kita punya minat seperti itu, tapi bagian daripada hikmah, daripada bijaknya di dalam berdakwah adalah tidak memakai konsep seperti itu. Ada beberapa ikhwah yang Anda dapatkan ketika ada konser di Kendari, mereka buatkan selebaran. Ketika ada orang-orang yang akan berangkat, dikasih tentang hukum mendengar musik, menghadiri konser. Minimalnya dari selebaran itu ada 1-2 yang mendapatkan apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saran saya itu selebaran juga jangan mengutip firman nama-nama Allah di dalamnya, karena akan diabaikan, mungkin dilempar dan seterusnya. Minimal ada peringatan secara logika atas bagaimana nasihat, dan ada yang mengerjakan seperti itu. Dan semoga juga ada efeknya. Ini mungkin masukan dari ana, semoga ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kepada kami persilakan dari jemaah. Wa fikum barakallah. Apakah dosa dan maksiat yang dilakukan seseorang di masa yang lalu atau masa yang akan dapat berdampak pada perilaku atau karakter seseorang? Kalau dia mohon nasihatnya apa tip-tip untuk mengobatinya saja. Wafikum warahmatullah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya ada satu kalimat penting yang ana mungkin belum sampaikan. Ketika orang mengatakan astagfirullah, ya, itu artinya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita saat ini dan menjaga kita di masa mendatang. Jadi bagian daripada dampak positif kita mengatakan astagfirullah, kita mendapatkan penghapusan dosa di detik itu, dan kita mendapatkan penjagaan di masa selanjutnya. Maka kalau kita pernah melaksanakan dosa di masa lalu, dan dipastikan kita pernah, para sahabat juga pernah. Antum tahu bagaimana Khalid bin Walid mencari-cari Nabi di perang Uhud dan perang-perang lainnya, Ikrimah bin Abu Jahal, kemudian Umar ibn Khattab juga demikian, peminum berat, ya. Tapi subhanallah, setelah mereka membuktikan istighfarnya bukan hanya di lisan, taubatnya betul-betul antum dapatkan. Coba dalam sejarah, pernahkah Umar minum minuman keras lagi setelah bertaubat? Tidak. Ketika Umar mendapatkan pahal antum muntahun, wahai Umar, kata Allah, wahai umat manusia, wahai hamba-Aku, kata Allah, apakah kalian tidak mau mensudahi, mengakhiri minuman keras? Umar mengatakan, intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami akhiri ya Allah, detik ini kami akhiri. Detik itu juga Umar melaksanakan ayat itu dan tidak mengulang lagi sampai meninggal. Dan ini kata para ulama, bukti ciri tanda Allah menerima taubat seseorang. Ciri orang diterima taubatnya oleh Allah adalah ketika dia mendapatkan kesanggupan, kemampuan untuk terus menjalankan ketaatan dan dosanya tidak dia kerjakan lagi. Itu ciri taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu hatinya ikhlas untuk membuktikan ketaatannya. Bukan hanya tampilannya ketaatan, tapi hatinya tidak ikhlas. Kemudian apakah berdampak buruk untuk masa depan kita taubat dosa-dosa kita masa lalu? Jawabannya bagi anak para jamaah dan bagi kita, antum punya khawatir, misal Ustaz saya takut itu dosa saya berefek kepada masa depan anak saya, istri saya, diri saya di masa depan. Itu namanya antum suudon sama Allah. Memangnya Allah tidak sanggup menjaga antum setelah antum bertaubat? Ikhwan, ana kata Allah, inda dhanni abdi bi. Ini menjadi pegangan bagi kita yang merasa punya dosa masa lalu yang banyak, tapi kita bertaubat detik ini. Ingat firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna ma syaa.
Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Terserah kalian mau berprasangka apa padaku, kata Allah. Jadi kalau kita mempunyai prasangka baik kepada Allah, akan berbuat baik Allah kepada kita. Jadi jangan suudzon sama Allah. Orang kafir saja yang ahli maksiat masih diberikan kekuatan dengan maksiatnya. Masa kita yang bertaubat senantiasa menyesali dosa kita tidak mendapatkan kebaikan Allah, penjagaan dari Allah, kekuatan dari Allah? Tidak mungkin. Maka hadirkan husnudzon kita kepada Allah. Ya, dengan apa yang terjadi di masa lalu itu adalah sejarah kelam kita, tapi kita masih memiliki masa ini dan masa datang, masa akan datang, masa depan kita. Semoga jawaban kita ini bagian daripada doa kita di hadapan Allah, agar Allah melimpahkan ampunan-ampunannya kepada kita di kesempatan kali ini, dan menjaga kita di atas kebaikan, di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sampai meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu khair kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan tadi, dan pertanyaan tadi juga merupakan pertanyaan penutup dari bersama kita pada kesempatan malam berbagi ini. Semoga bisa disimak dan diterima dengan baik, dan apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu pada malam ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita malam ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.